Mari Bapak Ibu Saudara, kita mau siapkan hati kita. Pada pagi hari ini kita mau datang ke dalam hadirat Tuhan. Kita tahu bahwa Tuhan Yesus selalu baik di dalam hidup kita. Kita mau mengucap syukur buat segala kebaikannya di dalam kehidupan kita. Terima kasih ya Tuhan. Kami bersyukur untuk pagi hari ini ya Tuhan. Kalau kami boleh sehat, kalau kami boleh kuat ya Tuhan. Semua karena kemurahan-Mu ya Tuhan. Dan pada pagi hari ini Tuhan, kami mau datang menyembah-Mu ya Tuhan. Memuji akan kebesaran-Mu Tuhan. Sama-sama kita mau menyatakan kekuatan di jiwaku. Kekuatan di jiwaku, ketenangan batinku, ada dalam hadirat-Mu, ku menyembah. Tersungkurku di kaki-Mu, rasakan hadirat-Mu. Takkan ku melepaskan-Mu, Kau cahaya bagiku. Mengiring-Mu seumur hidupku, masuk dalam rencana-Mu Bapa. Pikiranku, kehendakku, ku serahkan padamu. Harapanku hanya di dalam-Mu, ku kan teguh bersama-Mu Tuhan. Jadikanku bejana-Mu untuk memuliakan-Mu. Haleluya. Bersama-sama kita mau nyatakan, tersungkurku di kaki-Mu Tuhan. Tersungkurku di kaki-Mu, rasakan hadirat-Mu. Takkan ku melepaskan-Mu, Kau cahaya bagiku. Mengiring-Mu seumur hidupku, masuk dalam rencana-Mu Bapa. Pikiranku, kehendakku, ku serahkan padamu.
percaya Tuhan rancangan-Mu adalah rancangan yang terbaik, yang penuh dengan masa depan, yang penuh dengan harapan ya Tuhan bagi setiap kami. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur untuk pagi hari ini di mana Engkau boleh Tuhan kumpulkan kami untuk memuji dan menyembah-Mu lebih lagi ya Tuhan. Mari ya Tuhan, Kau yang hadir ya Tuhan, Kau yang menjamah setiap kami dan Kau yang melawat setiap kami ya Tuhan. Terima kasih Tuhan, hanya di dalam nama-Mu kami telah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Shalom Bapak Ibu Saudara. Shalom. Haleluya, kita mengucap syukur bahwa Tuhan Yesus selalu baik, amin. Mari sama-sama kita mau bangkit berdiri, kita mau menyatakan, aku ingin selalu berada di hadirat Tuhan. Aku ingin selalu berada di hadirat-Mu. Aku ingin selalu berlindung dalam naungan-Mu. Di bawah kepak sayap-Mu, Kau bawaku terbang tinggi, melintasi langit biru, bagaikan Raja Wali. Katakan aku ingin selalu. Aku ingin selalu berada di hadirat-Mu. Aku ingin selalu berlindung dalam naungan-Mu. Di bawah kepak sayap-Mu, Kau bawaku terbang tinggi, melintasi langit biru, bagaikan Raja Wali. Bagai Raja Wali, melintasi gunung tinggi. Bagai Raja Wali, melintasi badai hidup. Di bawah kepak sayap-Mu, Kau bawaku terbang tinggi, melintasi langit biru, bagaikan Raja Wali. Katakan aku ingin selalu. Aku ingin selalu berada di hadirat-Mu. Aku ingin selalu berlindung dalam naungan-Mu. Di bawah kepak sayap-Mu, Kau bawaku terbang tinggi, melintasi langit biru, bagaikan Raja Wali. Katakan bagai Raja Wali. Bagai Raja Wali, melintasi gunung tinggi. Bagai Raja Wali, melintasi badai hidup. Di bawah kepak sayap-Mu, Kau bawaku terbang tinggi, melintasi langit biru, bagaikan Raja Wali. Katakan bagai Raja Wali. Bagai Raja Wali, melintasi gunung tinggi. Bagai Raja Wali, melintasi badai hidup. Di bawah kepak sayap-Mu, Kau bawaku terbang tinggi, melintasi langit biru, bagaikan Raja Wali. Melintasi langit biru, bagaikan Raja Wali. Melintasi langit biru, bagaikan Raja Wali. Haleluya, kita berikan kemuliaan bagi nama Tuhan. Haleluya, pada pagi hari ini kita mau bersuka cita di dalam Tuhan, amin. Amin. Mari katakan, saya mau bersuka cita di dalam Tuhan. Saya mau bersukacita. Haleluya. Karyamu mempesonaku, Kau angkatku dari dalam kasih tulus memberi warna. Kau buang semua gelisah, Kau beriku suka
hatiku mengalir pujian bagimu, oh sukacita rohmu hadir di sini. Dan ku menari memuji di hadapanmu Yesus, sukacita rohmu hadir di sini. Mari sama-sama kita mau menyatakan Karyamu mempesonaku, kau angkatku dari dalam kasih tulus memberi warna. Kau buang semua gelisah, kau beriku sukacita, kau buatku selalu tertawa. Kau taruh lagu baru dalam hatiku, mulutku bersorak memuji namamu. menyatakan Dari hatiku mengalir pujian bagimu, oh sukacita rohmu hadir di sini. Dan ku menari memuji di hadapanmu Yesus, sukacita rohmu hadir di sini. haleluya, roh Tuhan selalu hadir di dalam hati kita. Mari sama-sama bertepuk tangan bagi Tuhan kita. Mari sama-sama kita mau menyanyi bagi Tuhan lebih lagi, katakan. Dari hatiku mengalir pujian bagimu, oh sukacita rohmu hadir di sini. Dan ku menari memuji di hadapanmu Yesus, sukacita rohmu hadir di sini. Sama-sama nyatakan. La 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 la. Haleluya. La 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 la. Aku hadir di sini. Haleluya, kita berikan kemuliaan bagi nama Tuhan. Haleluya, pada pagi hari ini kita mau terbang tinggi bersama dengan Tuhan, amin. Amin. Karena Tuhan selalu mengangkat kita dan memberkati kita. Haleluya, berikan kemuliaan bagi nama Tuhan. Mari sama-sama kita mau menyatakan firman-Mu pelita bagi kaki. Firman-Mu Tuhan, pelita bagi kakiku. Janji-Mu, terang bagi jalan-jalanku. Kebenaran-Mu menuntunku setiap hari. Ku menantikan-Mu, beri kekuatan baru. Terbang bersama dengan Tuhan. Terbang tinggi di awan Bersama dengan Tuhan. bersamamu dalam kemuliaan. Firman-Mu lalu menopang, bukan nama dalam Tuhan.
firman-Mu Tuhan, kita bagi kakiku. Janji-Mu Tuhan, Janji-Mu terang bagi jalan-jalanku, kebenaran-Mu menuntunku setiap hari. Ku menantikan-Mu beri kekuatan baru. sama-sama. Ku terbang tinggi di awan Bersama dengan Tuhan. bersama-Mu dalam kemuliaan. Firman-Mu aku menopang, bukan aman dalam-Mu Tuhan. Katakan, Jalan-Mu di atas jalan-jalanku. Rancangan-Mu melebihi rancanganku. Firman-Mu sungguh telah membebaskanku. Berjalan lebih tinggi, berjalan bersama-Mu. bersama-sama nyatakan. Ku kan terbang tinggi di awan, Amin. bersama-Mu dalam kemuliaan. Sebab firman-Mu aku menopang, bukan aman. Siap-siap kita mau terbang buat Tuhan kita. Bukan terbang tinggi di awan, bersama-Mu dalam kemuliaan. Sebab firman-Mu aku menopang, bukan aman dalam-Mu Tuhan. Bukan aman dalam-Mu Tuhan. Bukan aman dalam-Mu Tuhan. Haleluya, kita berikan kemuliaan bagi Tuhan kita. Haleluya. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara. Silakan duduk kembali. Mari sama-sama kita mau siapkan hati kita pada pagi hari ini untuk mendengarkan firman Tuhan. Mari kita mau menyatakan bahwa Tuhan kita adalah Allah yang baik. Dia adalah Allah yang kudus dan tiada yang seperti Tuhan. Haleluya. Thousand generations falling down in worship to sing the song of ages to the Lamb. And all who've gone before us and all who will believe will sing the song of ages to the Lamb. Your name is the highest, your name is the greatest, your name stands above them all.
forever to the Lamb. Your name from forever and then, and the angels cry, holy, all creation cries, holy, you are lifted high, holy, holy forever. Hear your people sing, holy, to the King of Kings, holy, you will always be, holy, holy forever. Your name is the highest, your name is the greatest, your name stands above them all. All thrones and dominions, all powers and positions, your name stands above them all. Your name is the highest, your name is the greatest, your name stands above them all. And dominions, all powers and positions, your name stands above them all. And the angels cry, holy, all creation cries, holy, you are lifted high, holy, holy forever. Hear your people sing, holy, to the King of Kings, holy, you will always be, holy, holy forever. Mari kita berikan kemuliaan bagi nama Tuhan, Roh Kudus Tuhan. Kami memuliakan nama-Mu Tuhan. Tak tiada yang seperti Kami memuji-Mu Tuhan, kami memuji-Mu Tuhan. Terima kasih. Kami percaya Engkau Allah yang ajaib. Kami percaya Engkau Allah yang besar, Tuhan. Engkau dapat melakukan segala perkara di dalam hidup kami. Haleluya, Tuhan. Biarlah semua masalah kepadamu berseru, Tuhan. Terima kasih, Tuhan. Kudusnya Yesus, Engkau kudus, Tuhan. Tiada yang seperti-Mu, Tuhan. Kami memuji, kami bersyukur. Terima kasih, Tuhan. Nama-Mu besar, kami percaya, Tuhan. Nama-Mu hebat, kami bersyukur, Tuhan. Engkau Allah yang memulihkan kami. Mari sama-sama nyatakan, Your name, Your name.
Your name is the highest. Your name is the greatest. Your name it stands above them all. All thrones and dominions, all powers and positions. Your name stands above them all. Your name is the highest. Your name is the greatest. Your name stands above them all. All thrones and dominions, all powers and positions. Your name stands above them all. And the angels cry, holy, all creation cries, holy, you are lifted high, holy, holy forever. Your people sing, holy, to the King of Kings. Holy, you will always be. Holy, holy forever. Haleluya. Terima kasih ya Tuhan, kami bersyukur Tuhan, karena kami memiliki Tuhan yang ajaib, Tuhan yang hebat, Tuhan yang dapat melakukan segala perkara di dalam hidup kami. Dan kami bersyukur Tuhan, pada pagi hari ini Tuhan kami boleh datang untuk memuliakan-Mu Tuhan. Sebab kami percaya nama-Mu nama yang kudus, nama-Mu nama yang mulia Tuhan. Terima kasih untuk pagi hari ini ya Tuhan, kami telah siap untuk mendengarkan firman-Mu. Biarlah firman-Mu menjadi rema di dalam hidup kami ya Tuhan. Engkau yang mengajar kami, Engkau yang menuntun kami ya Tuhan. Supaya apa yang menjadi kehendak-Mu Tuhan boleh terjadi di dalam hidup kami. Tuhan, kami berdoa untuk Om Yos Tuhan yang akan menyampaikan firman-Mu. Engkau yang memberkati dan Engkau yang mengurapi Tuhan akan Om Yos. Dan Engkau memberkati setiap kami ya Tuhan yang pada pagi hari ini rindu untuk mendengarkan firman-Mu. Hanya di dalam nama-Mu kami telah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Saya serahkan kepada Om Yos. Shalom, saya minta tolong volumenya ditambahkan. Saudara dan saya, kita semua pasti punya pengalaman. Ya. Jadi, saudara-saudara, gunanya apa kita punya pengalaman? Ya. Saudara-saudara, kita punya pengalaman supaya ketika kita mengalami sesuatu, kita mengerti apa artinya dari pengalaman kita. Jadi, kalau saudara dan saya punya pengalaman, saudara jangan diabaikan begitu saja. Tetapi ketika kita punya pengalaman, maka kita harus tahu makna dari pengalaman kita. Contoh, kalau kita sakit, pengalaman sakit, kemudian saudara harus bisa memahami makna dari pengalaman sakit itu. Saudara pasti pernah sakit kan? Saudara bangkrut. Saudara, itu pengalaman. Itu fenomena, itu peristiwa yang sungguh-sungguh kita alami. Ketika kita mengalami peristiwa, kejadian atau pengalaman seperti itu, kita harus tahu maksud dibalik daripada pengalaman itu. Saudara bisa memahami apa yang saya katakan? Ketika saudara waktu sekolah dulu atau waktu saudara kuliah, kok nilainya jelek terus? Nilai jelek itu adalah fenomena, adalah kejadian, adalah peristiwa, adalah keadaan. Nah, saudara harus tahu makna
di balik daripada kejadian itu. Saudara bisa memahami? Ya kan? Jadi kalau saudara mengalami satu fenomena, satu kejadian, satu peristiwa, saudara harus bisa menangkap maksudnya. Saudara harus bisa menangkap makna di balik semua kejadian dalam hidup kita. Ya kan? Jadi gunanya apa fenomena? Gunanya adalah saudara harus bisa menganalisa makna itu. Bisa menganalisa fenomena itu. Jadi misalnya satu ketika kita ribut dengan suami istri. Ini fenomena, ini pengalaman. Ribut sama suami istri yang berujung dengan pecahnya keluarga. Nah, fenomena tadi, peristiwa, kejadian, pengalaman kita tadi, saudara harus bisa mengambil makna di baliknya. Kenapa kok saya ribut? Bisa memahami ya saudara? Kenapa kok nilai saya jelek? Fenomena itu harus bisa dimaknai di balik daripada fenomena itu. Ya, oke ya saudara. Nah, saya memberikan fenomena, nah ini saudara. Interpretatif fenomenological analisis. Ya, jadi kalau saudara mempunyai pengalaman yang hijau ini, pengalaman atau peristiwa, saudara harus bisa menganalisanya dan saudara harus bisa mengartikannya. Jadi setiap kejadian dalam hidup kita harus menganalisa. Setelah saudara menganalisa, maksudnya ini apa? Artinya apa? Ya. Jadi kalau saudara, misalnya, saudara di gereja ngantuk. Ini misalnya. Itu kan pengalaman, fenomena itu namanya. Ya kan? Fenomena. Nah, saudara harus bisa menganalisa. Kok saya setiap di gereja kok ngantuk? Ya kan? Atau saudara setiap kali ke gereja doa kok tidak semangat? Nah, saudara harus bisa menganalisanya. Ya kan? Ini. Saudara harus bisa menganalisanya. Kok ngantuk? Setiap kali saya ngantuk. Ya. Sebentar. Yang namanya pengalaman itu harus diceritakan di data atau pengalaman itu harus cerita detail dari perasaan saudara. Dari awal sampai akhir. Jadi misalnya, setiap kali saya ketemu dengan orang yang menyalip mobil saya, ya, saudara kemudian saudara nendang mobil atau motor itu. Itu apa namanya? Peristiwa, pengalaman, kejadian dalam hidup kita. Nah, setiap peristiwa kejadian dalam hidup kita, di mana setiap kali kita disalib orang, kemudian kita nendang. Ya kan? Nah, itu namanya peristiwa. Nah, saudara, peristiwa itu saudara harus runtut. Ya, sebelum menganalisa, sebelum mengartikan, saudara runtut. Mulai kapan saya kalau ada orang nyalip kendaraan saya, kok saya nendang? Paham ya saudara ya? Jadi fenomena ini harus dibicarakan, harus diruntut, diurut. Emosi saya, perasaan saya yang seperti itu, awalnya dari mana? Ya, oh iya,
waktu itu mungkin saudara punya pengalaman nyalip orang, ditendang orang. Dari situlah saudara punya perasaan, emosi yang seperti itu. Jadi setiap kali saudara mengalami disalip orang, didahului orang, saudara ganti nendang. Nah, jadi yang namanya pengalaman atau peristiwa ini harus diruntut secara dari awal, dari akhir kejadian sampai awalnya dulu. Di mana, dengan siapa. Oke. Nah, saudara, kemudian pengalaman saudara itu, saudara harus analisa. Ya, analisanya, ya, tadi kan fenomena kan pengalaman ya saudara. Yang saudara harus ceritakan dari sekarang mundur ke belakang. Mundur ke awal. Dari sekarang mundur ke awal. Ya. Setelah saudara, itu namanya menganalisa. Saya punya pengalaman, begitu orang menyalip saya tendang. Kemudian menganalisanya adalah dari kapan saya nendang ini, mulainya kapan, situasinya pas apa, dengan orang siapa, kapan pertama kalinya. Ya. Ini saudara nanti sama. Saudara misalnya kalau sama suami itu gaplok, plok. Ya, ini contoh. Ini contoh tapi beneran saudara. Ya, ini beneran ya. Gaplok. Plok. Ya kan? Nah, saudara runtut. Mulai kapan analisanya adalah tadi mukul suami. Nampar suami. Ya. Kemudian analisanya adalah sekarang begini, dulu awalnya dengan siapa? Paham ya saudara ya? Oke. Itu namanya fenomena analisis. Ya, tadi kan fenomena pengalaman. Analisis itu adalah analisanya. Dulu dari mana? Ya. Nah, saudara, begitu saudara sudah tahu, pengalaman sudah saudara analisa, nanti pokok pembicaraan kita adalah pengalaman yang dianalisa. Ya. Kemudian, saudara waktu punya pengalaman yang terakhir, apa yang terjadi? Saudara jadi kelahi. Saudara jadi ditahan polisi, ya kan? Jadi tadi saudara nendang orang yang berakhir dengan ditahan oleh polisi karena saudara mukul, maka kemudian saudara mulai menginterpretasikan, mengartikannya. Jadi ya, yang pengalaman ini adalah emosinya, analisa itu dianalisa dari awal sampai akhirnya. Setelah saudara lihat dari awal sampai akhirnya, karena saya masalahnya ini, terus kemudian saudara mulai artikan. Diartikan, kalau begitu peristiwa saya mukul orang sampai ditahan polisi ini, jadi maknanya apa? Jadi saudara harus tahu setiap peristiwa itu mengandung makna. Oke. Nah, itu disebut namanya IPA. Ya, tadi singkatan interpretatif phenomenological analysis. Nggak perlu apalin. Ya. Tapi saya ceritakan itu. Jadi setiap kejadian saudara mukul orang pasti beruntut dari awalnya, dan itu saudara analisa, ya. Perasaanmu memang bagaimana? Pikiranmu bagaimana?
Nah, setelah itu diartikan. Jadi, kalau gitu saya tidak boleh punya pikiran yang negatif. Contohnya, ya, jadi diartikan setiap kejadian itu pasti dasarnya adalah pikiran yang negatif. Ya. Oke ya saudara ya. Nah, saudara-saudara, sekarang saya akan bicara mengenai jadi pengalaman. Saya langsung bilang peristiwa atau pengalaman ini, saudara-saudara, itu adalah pengalaman pribadi, ya, dan dari pengalaman pribadi atau dari di sini dikatakan adalah metode penelitian kualitatif yang berfokus pada mengeksplorasi bagaimana individu memahami pribadi dan sosial mereka. Jadi ini adalah pengalaman pribadi dan sosial mereka. Pengalaman pribadi dan hubungannya dengan orang lain. Oke. Sekarang saya mau ajak saudara mengenai di sini. Pengalaman itu adalah memperhatikan pemahaman makna yang melekat pada pengalaman setiap individu, menekankan interpretasi subjektif dari pengalaman ini. Jadi yang namanya pengalaman tadi itu dipandang dari sudut pandang dirinya sendiri, subjektif. Nah, sukanya kita bilangnya begini, begitu aja, kamu kok emosi. Itu saudara, karena pikirannya positif. Ya kan? Gitu aja, kok pusing amat, ya kan? Karena pikiran saudara, istilahnya pikiran positif. Pikiran, kalau bahasa kasarnya, pikiran waras. Tapi kalau pikiran saudara itu negatif thinking, ya saudara, pasti orang berlaku seperti itu. Nah, jadi saudara-saudara, seorang filosof, seorang yang mempelajari ya, jadi orang itu punya kebenaran masing-masing. Ya, pikiranku lagi begini, ya perasaanku begini. Pikiranku lagi begitu, ya perasaanku begitu. Saudara bisa menangkap saya apa yang saya katakan? Ya, jadi oleh sebab itu, seorang filosof yang bernama Husserl dan Heidegger itu menggabungkan unsur-unsur daripada fenomena peristiwa dan interpretasi dan ideografi. Apa maksudnya? Jadi saudara-saudara, saudara harus bisa memandangnya secara pribadi. Setiap peristiwa harus dilihat untuk keperluan pribadi, keperluan diri sendiri, bukan orang lain. Dan itu harus diartikan. Ya. Jadi kalau ada peristiwa, saudara, jangan saudara memandang dari sudut pandang orang lain. Tetapi kalau saudara mengalami peristiwa, saudara itu harus mengartikannya secara pribadi. Ya, jadi saudara nggak boleh, gitu aja kok. Ya, nggak boleh. Ya. Jadi gunanya apa sih saudara pengalaman ini? Saudara-saudara, Tuhan Yesus di sorga dulu pernah jadi manusia. Dia tahu apa yang kita rasakan. Jadi waktu dia di sorga, dia itu berdoa untuk kita. Supaya kita bisa melewati semua peristiwa di dalam pemikiran mereka.
di dalam pemikiran kita. Jadi Tuhan Yesus itu pernah seperti kita. Jadi itulah sebabnya dia naik ke surga. Selain dia memberikan Roh Kudus-Nya kepada kita, tetapi dia itu pernah mengalami seperti kita, seperti manusia. Jadi dia selalu berdoa untuk kita. Saudara, katakan amin. Iya, ya, jadi gunanya fenomena, ya. Ya. Sekarang kita akan bicara mengenai metode. Metode bersifat ideografis, yaitu individu, artinya menekankan pemeriksaan terperinci kasus individu daripada berusaha menggeneralisasi temuan di seluruh populasi yang besar. Jadi, saudara-saudara, kalau saudara itu nubuat, ya, kalau saudara nubuat, itu pasti saudara punya pengalaman. Betul nggak, saudara? Kalau saudara menjadi seorang pemimpin yang mengubah orang lain, itu saudara pasti punya pengalaman. Untuk mengubah orang lain, kita perlu Roh Kudus. Dan kemudian kita bernubuat. Untuk apa kita bernubuat? Setelah kita menerima wahyu dari Roh Kudus, kemudian kita ucapkan, kita sampaikan, tetapi jangan hanya disampaikan, tetapi kita harus menolong orang lain supaya nubuat yang kita sampaikan tadi betul-betul terjadi. Nubuat, tahu artinya nubuat, saudara? Nubuat itu menyampaikan isi hati Tuhan kepada orang lain, berbekal dari pewahyuan, kemudian nubuat sendiri itu adalah menyampaikannya, tetapi kita tidak boleh menyampaikan begitu saja, tetapi kita harus nubuat itu jadi. Jadi kita harus bimbing dia supaya hidup di dalam Roh Kudus. Oke, supaya apa yang kita nubuatkan itu jadi. Ya. Jadi, saudara-saudara, saudara dan saya harus mendengarkan orang yang punya masalah tadi, yaitu secara pribadi, ya. Pengalaman apa yang dirasakan, apa yang dipikirkannya secara pribadi. Jadi saudara harus menekankan pemeriksaan terperinci kasus individunya mereka. Jadi misalnya, saya ini, saya kan bawa firman ya saudara, iya kan? Iya kan saudara? Iya kan? Ya. Saya tentu bawa firman, bukan semua Alkitab saya tumpahkan. Tetapi pewahyuan pribadi yang Tuhan berikan kepada saya. Jadi pewahyuan pribadi yang Tuhan sampaikan kepada saya itu mesti sampaikan kepada orang lain. Nah, saudara, kalau saudara ngelihat misalnya orang sakit, rasanya gimana, saudara? Ah, biasa aja. Semua orang juga sakit. Begitu? Saudara pernah nggak ngalami sakit? Atau orang yang saudara kasih itu sakit? Pernah nggak saudara ngalami rumah tangga saudara retak, hancur? Nah, ketika saudara melihat orang lain itu retak keluarganya dan hancur, saudara pasti punya pengalaman. Kalau saudara punya pengalaman itu, setidak-tidaknya saudara punya pengalaman bagaimana orang lain itu rumah tangganya retak, kemudian saudara tolong, dan setelah saudara tolong, dan mereka dipulihkan. Ketika saudara melihat orang lain itu seperti itu, yang saya mau tanyakan,
Apa yang saudara rasakan ketika melihat orang lain? Bisa nangkap nggak saudara? Misalnya, orang itu nggak punya kerjaan. Ya. Hati saudara, ketika saudara melihat orang lain, dan saudara punya pengalaman, punya peristiwa seperti dia, atau saudara pernah menolong orang lain yang peristiwanya seperti dia, saudara ingin nolong nggak saudara? Ingin nolong nggak? Nah, jadi saudara-saudara, jadi itu saudara harus lihat orang itu secara individu. Jadi nggak boleh general begitu saja. Jadi kalau saudara lihat orang lain, saudara lihat, saudara punya pengalaman seperti dia secara pribadi, atau orang lain secara pribadi punya pengalaman seperti orang itu, apa yang saudara rasakan? Kalau tadi judulnya fenomena membangkitkan emosi. Emosi ini ada dua saudara. Emosi ingin menolong atau emosi nyukurin. Saudara tahu apa yang saya maksudkan? Kalau saudara punya rumah tangga hancur, retak, di ujung dari perceraian atau saudara pernah menjadi cerai, kemudian saudara tidak tertolong oleh Tuhan, kalau ada orang lain yang mau pecah rumah tangganya, saudara pasti sukacita. Betul nggak? Sama ya, sama. Kita sama. Ya kan? Ya kan? Tetapi saudara, kalau saudara punya pengalaman, rumah tangga saudara pecah dan hampir terjadi perceraian, bahkan cerai, dan bahkan oleh pertolongan Tuhan, Tuhan kembalikan suami atau istri saudara kepada saudara. Pasti emosinya emosi yang positif. Kita akan mendatangi dia, kita akan menyampaikan isi hati Tuhan atau pewahyuan Tuhan dalam bentuk nubuat, ucapan itu nubuat. Tetapi kita akan datangi dia, doakan, datangi. Gimana supaya rumah tangganya dipulihkan. Saudara bisa mengerti apa yang saya katakan ini? Jadi kalau saudara melayani orang, jangan secara general. Peristiwa ini, itu, sama aja. Tapi saudara kalau layani orang adalah secara general, secara individu. Ya. Jadi keadaan itu bisa membangkitkan emosi positif, nolong orang, tapi juga bisa membangkitkan emosi syukur bareng podo. Ya kan? Saudara bisa ngerti apa yang saya katakan? Ya. Jadi saudara-saudara, kenapa kita itu menolong orang lain? Kenapa kita terharu kepada orang lain? Kenapa kita dekat dengan Tuhan? Kenapa kita kemudian mendapat pewahyuan dari Tuhan? Karena kita dekat dengan Tuhan, kita mendapat pewahyuan. Kemudian mengapa kita bernubuat? Pasti engkau akan dipulihkan oleh Tuhan. Dan kenapa setiap hari kita berhubungan dengan dia? Supaya dia nubuat itu terjadi. Ya. Jadi saudara yang tidak mempunyai belas kasihan kepada orang lain. Saudara yang dapat pewahyuan Tuhan. Dan kemudian saudara sampaikan saja. Nubuat namanya. Ya, pasti nubuat dari Tuhan itu ingin menyatukan kita kembali. Ingin menyatukan kita kembali. Ingin memulihkan kita kembali. Dalam segala hal. Nah, saudara, tidak cukup kita itu bernubuat. Tetapi saudara harus menjadikan nubuat itu menjadi kenyataan. Siapa yang di sini gelarnya DRS?
Tahu saudara di RS gelar apa apel? Di rumah saja. Padahal Tuhan berkata, pergi, jadikan semua bangsa muridku. Artinya, dia tidak sekedar menerima pewahyuan. Dia tidak sekedar menerima nubuatan. Pewahyuan itu yang kita terima dari Tuhan, tapi belum kita ucapkan. Nubuat itu pewahyuan yang diucapkan. Tetapi nubuat itu juga adalah kita bertindak supaya apa yang diwahyukan Tuhan itu terjadi. Jadi pergi, jangan punya gelar D, R, S. Di rumah saja. Ya. Jadi saudara dan saya mempunyai pengalaman supaya saudara mengerti makna di balik itu semuanya. Dan makna di balik itu semuanya, saudara, supaya saudara tahu menganalisanya, ya, urutannya. Oh, kalau gitu sebabnya dari mana? Oh, waktu itu saya dipukulin sama suami. Kalau gitu saya sebagai istri sekarang emosian. Saya ganti mukulin suami. Ngerti ya? Paham? Paham saudara? Ngerti ya Tante Ira? Kalau nggak ngerti nggak apa-apa, ngomong aja. Ya. Nah, analisanya begitu. Interpretasinya apa saudara? Saya kalau dipukuli suami, saya harus ngalah. Saya harus mengampuni. Ya, jadi saudara-saudara, kalau ada satu peristiwa, saudara jangan generalisasikan. Karena masing-masing peristiwa ada sebabnya. Dan setelah kita tahu sebabnya, kita harus emosinya, tahu sebabnya. Apa yang kita pikirkan? Yang kita pikirkan apa? Saya harus mengampuni. Bukan membalas kejahatan dengan kejahatan. Oke. Nah, jadi metode ini sangat berguna untuk memeriksa bagaimana orang memandang dan menafsirkan peristiwa kehidupan yang signifikan, yang penting. Karena memungkinkan peneliti kita kan dipanggil Tuhan untuk jadi pemurid, jadi pemimpin, menjadi seorang pemimpin karena memungkinkan pemurid atau peneliti untuk menyelidiki pengalaman subjektif daripada peserta, daripada orang yang kita layani tadi. Dan memberikan wawasan yang kaya dan terperinci tentang pengalaman hidup mereka. Ya, ini diteliti oleh Squires pada tahun 2023. Jadi, saudara-saudara, kita mesti lihat orang itu. Jadi kalau saudara lihat ada indikasi orang itu punya pengalaman yang sama dengan saudara, atau orang itu punya pengalaman orang lain yang saudara layani ternyata ditolong Tuhan, jadi saudara itu punya kepastian. Engkau juga dapat pertolongan dari Tuhan. Ya. Jadi saudara-saudara, kita harus teliti orang yang kita lihat tadi secara subjektifnya mereka. Karena dia punya alasan individu, subjektif. Memberikan wawasan yang kaya dan terperinci mengenai pengalaman hidup mereka. Jadi saudara, kalau saudara lihat, ya, biarkan dia berbicara. Ya, biar dia bicara mengenai emosinya dia dan mengenai pikiran dia. Begitu saudara tahu mengenai emosinya dia dan pikirannya dia, saudara, orang emosi itu pasti ada punya pikiran. Betul nggak, Van? Katanya orang sekolah.
Tapi benar itu saudara. Coba aja. Kamu kalau emosian, pengalamanmu apa? Jadi misalnya begini. Kalau saudara dalam sebuah keluarga, ya, kemudian saudara itu hubungan saudara dengan papa mama itu tidak baik, pasti dia punya pikiran. Dia emosi dan dia punya pikiran. Setiap di balik emosi, di balik peristiwa ada emosi. Di balik emosi ada namanya pikiran. Ya. Jadi kenapa kita kerja kok rajin? Emosinya semangat. Kenapa kok semangat? Di balik semangat saudara, saudara punya pikiran. Saya pengen jadi pemimpin kok. Ya saya mesti punya emosi giat. Karena apa? Pikiranku, aku mau jadi seorang pemimpin. Nah, sekarang saya tanya, saudara itu kok setiap kali saudara menyampaikan nubuatan dari pewahyuan Tuhan, setiap kali, dan saudara datangi orang itu terus. Kenapa saudara? Kenapa, Sahata? Hah? Yang kenceng. Ada fenomena apa? Ya, peristiwa apa? Ya, fenomena peristiwa kejadian. Apa? Sopo sing mbok datengi, siapa yang kamu terima wahyu dari Tuhan, kepada siapa kamu itu bernubuat, kepada siapa kamu datangi orang itu, sampai terjadi itu, sampai dia bebas atau lepas. Siapa Sahata? Nah, saudara dan saya, kalau saudara tidak punya pengalaman, saudara tidak akan menggumulkan itu kepada Tuhan, sehingga Tuhan memberikan wahyu. Kalau Tuhan sudah memberikan wahyu, karena saudara tahu, saudara juga ditolong Tuhan, dan pasti dia ditolong Tuhan, apa yang terjadi? Saudara pasti bernubuat. Tuhan bilang, kamu akan ditolong. Kamu akan dilepaskan. Kamu akan dibebaskan. Nah, begitu saudara bernubuat, saudara pasti datengin orang itu. Gimana supaya wahyu Tuhan yang saudara nubuatkan itu terjadi dalam dia. Ya. Kenapa kita mesti datang kepada orang lain? Karena saya punya pengalaman yang sama dengan dia. Ya. Sehingga saya bergumul dengan Tuhan, sehingga Tuhan memberikan pewahyuan kepada kita. Setelah Tuhan memberikan pewahyuan, mesti tak sampaikan. Ketika kita sampaikan, saudara, kita mesti bimbing orang supaya dia itu menerima pertolongan seperti nubuatan. Ya. Jadi kalau saudara belum tergerak untuk menjangkau orang lain, untuk membebaskan orang lain, nggak ada salahnya. Yang salah saudara nggak punya pengalaman. Oh, saya mengalami sama dia. Oh, betul. Saudara mengalami sama dengan dia. Dan saudara sudah ditolong. Kok kenapa ya? Saya kok nggak menggumulkan dia dengan Tuhan. Orang ini di ujung perceraian. Orang ini sudah sampai lupa ingatan. Kenapa kok saya nggak menggumulkan dia? Karena saudara nggak dekat sama Tuhan. Kalau saudara dekat dengan Tuhan, maka saudara akan menerima pewahyuan dari Tuhan. Maka itu setiap kali kita sembahyang, saudara-saudara, saya tanya, yang kamu gumulkan apa? Ya kan? Kita bergumul itu karena kita punya pengalaman. Setelah kita punya pengalaman, kita itu Tuhan, dia pun bisa ditolong Tuhan. Kemudian waktu saudara menggumulkan dia, Tuhan bicara, iya, aku mau tolong dia. Nah,
Begitu Tuhan memahyukan kepada dia, iya, aku akan tolong dia. Saudara ucapkan. Begitu saudara ucapkan, saudara-saudara, wahyu yang dari Tuhan itu harus jadi. Apa yang saudara lakukan? Ya, saudara datangi dia. Perkenalkan kepada Tuhan kita, Yesus Kristus. Amin. Ya. Kalau enggak tergerak gimana? Hubunganmu sama Tuhan jelek. Ya kan? Dan saudara, secara alamiah, secara kemanusiaan juga jelek. Saudara-saudara, orang lihat orang. Kalau kita pernah lihat kita ditolong Tuhan, pasti kita kepengen nolong dia. Ya. Jadi, saudara punya hati yang iba. Sehingga saudara menggumulkan itu kepada Tuhan. Ya. Jangan gelarnya DRS. Di rumah saja. Oke. Nah, waktu dia bercerita kepada kita, ya tadi waktu dia bercerita kepada kita itu secara individu, pribadinya dia, itu mengumpulkan narasi, ya, kisahnya dia, ya, secara runtut dan detail. Jadi kalau saudara menanyai orang yang perlu saudara tolong, ini tidak dengan cara menyeluruh general, tetapi secara pribadi. Ya. Jadi secara pribadi, dari semua kejadian atau peristiwa yang diceritakan secara runtut dan detail. Ya. Kalau saudara mencoba orang itu cerita secara betul-betul ya saudara. Saudara itu akan punya kaya dalam pengalaman dan terperinci. Oh, kalau begini kejadiannya bisa jadi begitu. Kalau begitu kejadian bisa jadi seperti apa. Saudara akan kaya dan terperinci. Maka itu saudara, kalau lihat orang, jangan buang muka. Nanti mukanya hilang. Ya. Saudara mesti belajar memperhatikan seorang lepas seorang. Misalnya saya lihat si Mary. Kalau saya deketin dia, cerita Mer, pasti ceritanya banyak kan? Itu dari wajah itu kelihatan. Ya. Jadi saudara belajar memperhatikan orang. Ya. Kenapa saudara? Kita dipanggil Tuhan untuk menjadi pemimpin perubahan. Siapakah yang terlibat? Semua terlibat. Ya. Itu saudara. Jadi dengan lihat wajah itu kelihatan. Nunduk terus itu juga ada artinya. Ya. Paham ya saudara ya, gitu. Jadi saudara, sekarang tadi kan data ya, kisah, peristiwa itu data, keadaan. Nah sekarang kita bicara mengenai tema, analisa. Proses analisa ini melibatkan identifikasi tema dan pola umum. Temanya apa ya? Kalau saudara membahas mengenai nubuatnya, ya temanya nubuat. Kalau saudara temanya orang tadi itu, kan orang punya tema masing-masing. Seperti saya tadi nanya sama Mer, kalau saya suruh cerita banyak kan? Ayo, temanya banyak. Tapi pilihlah tema yang saudara bisa tolong. Jangan cari tema yang nggak bisa tolong. Ada seorang hamba Tuhan. Dia bilang begini. Orang ini punya beberapa persoalan. Salah satunya nggak bisa kerja. Gitu. Itu temanya salah satunya. Dari ada
3 tema, kemudian dia pilih. Saya pilih 1 tema aja ya. Yang soal kerjaan aku nggak bisa tolong kamu. Karena aku pendeta, nggak punya pengalaman soal kerjaan gitu ya. Temanya apa saudara? Yang berikutnya, suami istri itu retak. Nah oke. Aku bisa tolong kamu. Nah, ngerti ya saudara ya? Jadi kalau seseorang itu punya pengalaman, pengalamannya itu banyak seperti yang aku bilang tadi. Dia punya tema, tujuannya. Tapi dia juga dan punya pola umum. Ya, pola umum, pola itu apa yang harus dilakukan sampai suami istri itu bisa rukun. Ya. Begitu saudara punya tema suami dan istri itu bisa rukun, kemudian strateginya apa? Ya, pasti dibetulin dulu emosinya. Setelah emosinya dibetulin, baru dibetulin pikirannya. Setelah dibetulin pikirannya, dibetuli keinginannya. Ya, oke ya saudara ya. Jadi nah, fenomena tadi itu kalau di kamus bahasa Indonesia adalah gejala. Keadaan itu adalah gejala, fakta, kenyataan, kejadian, dan hal-hal yang dapat dirasakan. Jadi fenomena ini adalah perasaan, saudara. Di balik perasaan ada pikiran. Di balik pikiran ada apa, saudara? Ada? Apa, saudara? Ada apa? Hah? Ya. Kemudian kita lanjutkan. Nah, di sini. Fenomena yang dianalisa dan diartikan tadi, bertujuan, dimaksudkan tadi, bertujuan untuk memahami perspektif individu. Jadi, jangan saudara menanyai dia, itu dari pandangan saudara. Ya. Jadi, dari pandangan individu orang tadi. Ya. Jadi, sambil mengakui peran mereka sendiri dalam menafsirkan data. Jadi individu tadi dia itu menceritakan subjektivitas dia sendiri ya dan mengakui peran mereka sendiri dalam menafsirkan data. Kalau orangnya itu, iya saya di ujung perceraian. Kemudian saudara setelah diruntut dianalisa tadi, saudara lihat, tanya sama dia. Menurut pandanganmu sendiri, ya, jadi menurut pandangan dari dia sendiri, itu apa menurut kamu saat kamu menafsirkan, saat kamu menganalisa data? Ya, menganalisa kejadian kamu. Kejadian kamu itu menurut kamu apa? Ya. Pendekatan ini banyak digunakan di bidang-bidang. Nah, saudara pernah ke dokter? Kalau ke dokter, dokternya nyut. Sakit jantung ya? Kan enggak kan? Mesti kan ditanyain, diduduk dulu. Keluhanmu apa? Maksudnya perasaanmu kayak apa? Ya dok, dada saya gemeter, dar. Nah, ya kan? Jadi ini adalah mengenai keadaan dia. Dia mesti yang cerita. Boleh nggak kita memberikan analisa? Boleh, tapi join.
tapi harus dari dia sendiri yang dia rasakan. Ya, kemudian dia juga harus tahu, menurut kamu, kenapa kamu punya emosi itu? Apa yang kamu pikirkan? Itu mesti jelas. Setelah dia uraikan yang dipikirkan, menurut kamu, kalau apa yang kamu pikirkan itu tidak kamu rubah, apa yang akan terjadi? Nah, iya ini bisa cerai dan bunuh-bunuhan atau kawin lagi lah, nah, gitu ya, ngerti ya saudara? Jadi anaknya berantakan. Nah, jadi ini saudara yang dimaksud. Pendekatan ini banyak menggunakan bidang-bidang psikologi, kesehatan, dan sosial untuk mengeksplorasi pengalaman dan persepsi manusia yang kompleks. Jadi, saudara, kalau saudara itu di dokter, ya kesehatan, nih kesehatan di dokter, pasti saudara suruh ceritakan, nih ada pakarnya psikologi ini. Kalau kamu ada pasien yang datang ke kamu nanya dong, apa yang kamu rasakan kan? Nah, gitu saudara. Jadi apa yang kita laksanakan ini adalah seperti kalau kita itu ke dokter, seperti kita datang ke psikolog, seperti kita kalau mempelajari ilmu sosial. Kalau orang yang punya belajar ilmu sosial, dia itu pasti ditanyain begini, menurut pendapatmu, ya, apa yang kamu rasakan? Pagar-pagar bambu sejauh 31,5 kilometer. Apa yang kamu rasakan? Ngerti ya, saudara? Paham nggak, saudara? Paham ya, Tante Ira? 31,5 kilometer, apa itu, Tan? Hah? Kencengan dikitan. Panjang segitu pagar bambu di laut itu peristiwa di mana itu? Hah? Di Pik. Ya, jadi saudara dan saya menurut ilmu sosiologi juga begitu. Wartawan datang juga nanyain, menurut perasaanmu, waduh Pak dulu saya cuma habis bensin itu setengah liter. Sekarang sampai 5 liter, Pak. Nah, ya kan? Jadi, apa yang kamu pikirkan? Waduh, saya nggak mau berani lanjutin. Nanti saya bisa diperkarakan. Ya, ngerti ya, saudara ya? Saya mau ngasih contoh, itu adalah, saudara, nanya orang itu adalah ilmu kesehatan. Nanya orang itu ada psikolog. Nanya orang adalah ilmu sosial. Ya, begitu saudara. Untuk apa? Supaya kita bisa mengungkap pengalaman dan pandangan manusia yang kompleks. Ya, supaya kita bisa mengurai. Tapi berhubung saya sampai nomor 10 ya saudara. Ini yang saya janjikan tadi yang belum saya laksanakan. Nomor 10. Dalam prakteknya mengenai interpretasi fenomena interpretasi yang disingkat IPA tadi, melibatkan beberapa langkah kunci termasuk yang tadi katakan mengumpulkan data, menganalisa data, mengumpulkan data, ini datanya kita kumpulkan, data emosinya dari mana, analisa data itu adalah apa tadi saudara, tujuan dan pola, dan interpretasi saya hutang sama saudara. Pengumpulan data biasanya melibatkan wawancara
semi terstruktur. Jadi saudara nggak nanya itu 1, 2, 3, enggak. Memang kita punya catatan, tetapi namanya semi terstruktur. Yang memungkinkan peserta untuk mengekspresikan pikiran dan perasaannya. Jadi perasaanmu kayak begitu, urut. Itu mengumpulkan data. Dan semua data perasaanmu kayak apa, setelah dianalisa, saudara-saudara, apa yang kita pikirkan? Ya, ini mengumpulkan data, apa yang kita pikirkan? Mereka dengan kata-kata sendiri. Jadi kalau nanya sama orang, jangan saudara bantu. Bantu kalau kesulitan aja. Tapi ditanya, perasaanmu kayak apa? Nanti ya saudara ya. Ya, saudara, begitu saudara tahu perasaan mereka, secara manusia, saudara pasti ingat yang namanya intuisi. Begitu saudara punya intuisi, saudara akan punya emosi. Begitu saudara punya emosi yang ingin menolong dia, maka orang yang saudara hadapi itu, dia akan punya emosi yang sama. Emosi kasih untuk saling menolong ini akan membuat Allah hadir di roh kita. Begitu Allah hadir di dalam roh kita, maka yang terjadi, orang yang kita layani itu akan mengalami kebenaran, pengen hidup benar. Aku pengen hidup benar. Ya. Kalau Tuhan hadir di dalam roh kita, kita kepengennya hidup benar. Ya, itu namanya supernatural. Dan kalau saudara sudah pengen hidup yang benar, ada damai dan sukacita. Begitu saudara ada damai dan sukacita, saudara ingin mendeklarasikan firman. Tuhan dia pasti sembuh. Tuhan dia pasti sembuh. Tuhan dia pasti yang kau tolong. Mendeklarasikan firman. Begitu saudara mendeklarasikan firman di supernatural tadi, di dalam alam roh saudara, apa yang terjadi? Saudara, Roh Kudus akan memanifestasikan dirinya. Aku akan menyembuhkan dia. Nah, ini nih. Ya kan? Dan saudara akan didorong Tuhan untuk menumpangkan tangan atas orang sakit. Dan orang itu sembuh. Ya. Ini adalah alam supernatural. Dan apa yang terjadi? Roh saudara rasanya bebas. Mari kita tutup doa. Mari kita bangkit berdiri. Bapa, kami berterima kasih untuk firman-Mu. Firman-Mu memberikan kesembuhan kepada kami. Firman-Mu memberikan pemulihan dalam hidup kami. Firman-Mu luar biasa. Tuhan, sembuhkan yang sakit. Pulihkan keluarga mereka. Datanglah berkat Tuhan atas kami semua. Kami dipanggil untuk menjadi agen perubahan. Yang sakit disembuhkan, yang miskin diperkaya. Oralah hasih. Hinarala masando. Hinarala wasando. Hinarala wasande. Hinarala watande nekerele kandia narala wasando rolo kondo rolo kondo. Hinarala waserala serala waso. Jangan takut anakku, aku mengasihimu, aku memberkatimu, aku menolongmu. Ralawasando rolokondo, eralawase, ralawaso,
Adakah aku membiarkan Engkau? Adakah aku membiarkan Engkau? Bukankah aku turut serta dalam semua peristiwa? Inaralasorase, jangan takut, aku mengasihimu, aku menolongmu, aku memberkatimu. Di balik segala peristiwa, aku mempunyai tujuan supaya engkau mempunyai belas kasihan kepada orang lain. Aku akan turun dan memberkatimu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Haleluya. Amin.